Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat inovasi semua di rumah. Semoga semua dalam keadaan baik, sehat walafiat, dan tetap semangat menjalankan kegiatan sehari-hari. Hari ini kita kembali bersama saya Ika di podcast One Day One Innovation. Alhamdulillah kita sudah kedatangan salah seorang inovator kita yang bernama Ibu Eni Sutriayan SPD. Selamat datang Ibu. Nah Ibu ini datangnya dari jauh nih karena Ibu kerja di SDN 12 Rambang. Rambang itu di Muara Enim ya? Iya. Di Muara Enim. Jadi alhamdulillah kita sudah kedatangan. Kabarnya sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah perjalanan ke sini lancar ya? Iya, Alhamdulillah. Hari ini kita mau membahas inovasi pembuatan kertas daur ulang. Ibu Eni ini sebagai guru SD mempunyai tanggung jawab untuk menciptakan kreasi-kreasi yang digunakan untuk menciptakan solusi bagi masalah yang ada di sekitar. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang inovasi ini, Bu Eni, kira-kira motivasinya apa nih waktu kita berpikir untuk menciptakan pembuatan kertas daur ulang ini? Bisa diceritakan Bu? Iya. Karena di sekolah itu banyak sekali ya terdapat kertas-kertas yang sudah tidak terpakai dan kebanyakan itu cuma dijadikan sebagai sampah. Sampah dibuang ya? Padahal itu kan bisa digunakan kembali sebenarnya. Makanya saya bersama siswa-siswa saya mengadakan inovasi untuk mengelola kertas itu menjadi kertas daur ulang sehingga bisa dipakai kembali. Oh gitu. Jadi motivasi Ibu melihat banyaknya sampah kertas-kertas yang dihasilkan sehingga tergerak untuk mendaur ulang ya kertas itu. Nah ini cara kerja dari pembuatan kertas daur ulang ini bisa diceritakan nggak Bu? Gimana ceritanya? Sebenarnya cara kerjanya sangat simpel dan mudah. Saya juga menggunakan bahan-bahan yang ramah terhadap anak-anak. Saya cuma menggunakan kertas bekas, kemudian dirobek-robek sama anak-anak saya, direndam pakai air, di blender, kemudian dikasih pewarna makanan. Karena dengan anak-anak saya menggunakan pewarna makanan. Terus dikasih lem. Sebenarnya bisa pakai lem Alteco atau lem kertas, tapi karena saya sama anak-anak, jadi saya memakai tepung sagu. Oh, tepung kanji yang ramah terhadap anak-anak, sehingga setelah itu setelah di blender dikasih pewarna, kami ada cetakannya, pakai cetakan, dicetak, kemudian dijemur. Sangat mudah. Jadi ini yang mengerjakan anak-anak juga bisa ikut mengerjakan ya? Oh, jadi Ibu yang memandu, mencampurkan bahan, terus anak-anak ikut serta memproses ya? Saya hanya mengarahkan saja. Itu dari anak-anak kelas berapa Bu? Kelas 4 SD. Oh, dari 4 SD sampai 6 SD? Iya. Oh, jadi memang yang sudah mengerti proses produksi ya. Nah, kertas yang dihasilkan itu kemana hasil jadinya? Digunakan untuk apa manfaatnya? Oh iya, itu bisa dibuat kerajinan oleh anak-anak didik saya. Oh gitu, langsung digunakan pada saat itu? Ada dibuat tempat tisu, ada juga dibuat untuk pajangan foto dan sebagainya. Bisa langsung manfaatkan lagi. Oh, manfaatkan lagi. Nah, setelah saat ini, penjemuran minimal 2 hari ya. Oh, jadi setelah diproses, dicetak, itu dijemur. Itu menghasilkan berarti kertas kalau kita tuh buat coret-coretan gitu ya. Bisa. Nah, berarti anak-anak juga bisa langsung dipakai. Kemudian bisa dibuat untuk pajangan. Menghasilkan kreativitas lainnya berarti ya. Nah, yang terlibat berarti selain ibu gurunya, berarti anak-anak. Pemanfaatan selain digunakan untuk bahan coretan atau figura atau kerajinan lain itu digunakan buat apa Bu? Sejauh ini kami dari SDN 12 Rambang hanya sebagai untuk media pembelajaran ya. Jadi saya gunakan untuk kreativitas anak-anak. Digunakan hanya untuk alat peraga, misalnya kami bisa buat kartu-kartu nama atau kartu buah hewan seperti itu. Nanti anak-anaknya bisa matching tulisan sama gambarnya gitu. Itu semuanya pakai kertas daur ulang itu. Iya. Oh, ada ini enggak pada saat sebelum Ibu memproses tuh ya, melihat kertas terus kira-kira bisa diproses nih jadi kertas daur ulang. Ada nggak sebelumnya referensi-referensi Ibu gimana cara
mencampur kertas-kertas tersebut dengan lem atau apa, itu ada referensinya nggak sebelumnya? Atau Ada. kita baca-baca dari mana Saya gitu? baca-baca dari buku, lihat di YouTube juga. Oh gitu. Sering nonton di TV juga kan. Oh suka gitu. ada. Itu sudah dari kapan, Bu? Oh, saya sudah Memprosesnya. mulai suka membuat itu karena saya megang kelas 4 itu dari 3 tahun ke belakang. Jadi setiap tahun saya melakukan inovasi itu dengan anak-anak. Oh jadi udah dari 3 tahun nih. Dari 3 tahun mulai memproses itu, Iya. terus tiap tahunnya anak-anak diikut sertakan. Biasanya kalau kayak gini ada lomba apa gitu ya? Di akhir tahun itu atau pas kenaikan kelas atau untuk kalau lomba kerajinan-kerajinannya? belum. Oh, Sejauh belum. ini kita baru pajangan, kemudian mengundang teman-teman dari kelas lain untuk melihat hasil karya kelas 4 seperti itu. Oh ini diperuntukkan untuk kelas 4 aja atau kelas 5 dan 6 juga bisa ikut serta dalam proses produksi? Oh, kalau saya karena saya mengajar guru kelas 4 baru kelas 4 Kelas 4 saja. aja. Nah, kebetulan kelas 4 di SD saya itu juga ada 3 rombel A, B, C. Jadi Iya. mengelola 3 kelas itu saja sudah lumayan. Repot ya? Iya. Oh gitu. Nah ini bahan bakunya selain kita dapat dari sisa kertas di TU ya, anggap aja anak-anak yang kita pakai kertas, itu kita apakah menerima kertas dari luar atau memang khusus limbah yang ada di sekolah itu aja? Ya, kami hanya baru mengelola yang dari sekolah saja. Atau kalau di rumah siswa biasanya saya kasih tugasnya berbentuk apa itu namanya, produk. Nah nanti anak saya suruh praktek di rumah. Oh, gitu. Jadi dia pakai alat sendiri, terus kertasnya dan bahan-bahannya yang ada di rumahnya yang sudah tidak terpakai. Oh jadi memang ibu menularkan ilmu kita yang di sekolah untuk anak-anak supaya bisa melakukannya di rumah gitu. Tapi saat ini skupnya masih di anak kelas 4. Cuma apa ada rencana ke depannya nih dari sekolah mungkin ya, dari kepala sekolah gitu, berencana untuk memang membuat produksi kertas daur ulang nih dari inovasinya ibu gitu. Ya mudah-mudahan ke depan dengan dukungan dari sekolah mungkin alat-alatnya juga yang lebih efektif dan efisien, karena kalau selama ini kita buat sendiri sama Jadi hambatannya nih alat ya? Iya. Itu kalau alat cetaknya pakai apa, Bu? Kayu? Buat. Oh, buat Pakai- sendiri. Ada berapa itu biasanya? Kita di sekolah ada 3. Jadi bubur kertas itu dimasukin ke cetakan Dicetak, gitu ya, dicetak dicetak, dulu. kemudian dijemur, baru bisa digunakan. Itu awet nggak kalau hasil kertas daur ulangnya? Awet. Awet ya? Kita pernah buat dari 3 tahun yang lalu, masih sampai sekarang juga masih ada. Kertasnya itu? Oh. Karena ketebalannya itu kan tergantung kita ya. Kalau kita mau buat yang lebih tebal, bisa ketika kita mencetak bahannya ditebalkan. Atau kalau kita cuma mau untuk nulis, kita yang standar, yang tipis. Gitu. Jadi memang saat ini inovasinya masih berkembang untuk digunakan oleh anak-anak SD, ya iya. gitu, untuk kepentingan kita di sekolah. Jadi kita harapkan dengan adanya bentuk kreativitas ibu untuk membantu anak-anak dan juga memanfaatkan limbah yang ada, ini inovasi nggak stop batas ini ya Bu ya. Iya, insya Jadi Allah. kedepannya mungkin kita bisa punya alat yang lebih canggih lagi, jadi bisa cetaknya nggak hanya 3 ya. Iya. Kalau 3 tuh jadinya banyak ya, sedikit jadinya ya kalau kita pemproses satu Cepat hari. tapi prosesnya. Oh cepet ya. Jadi habis dimasukkan langsung dijemur selesai gitu ya. Cetak, jemur, cetak, jemur, cetak, jemur seperti itu. Oh gitu ya. Kalau ada bahan alat bantuan atau dukungan dari sekolah atau dari pihak lain, mungkin itu akan lebih produktivitasnya akan lebih tinggi ya gitu. Jadi Bu Eni ini salah satu contoh yang melihat keadaan di sekitar bahwa sampah itu bukan hanya menjadi limbah yang tidak bermanfaat, tetapi beliau berpikir kreatif untuk menciptakan sesuatu yang bisa membantu melestarikan lingkungan sekaligus mencetak anak-anak yang produktif, Iya, untuk berpikir kreatif juga. Dan diharapkan
kalau sudah ada kreativitas yang dihasilkan, itu harus ada berkesinambungan, berkelanjutan, sehingga itu bisa kita jadikan sebagai suatu inovasi. Baik, terima kasih Ibu Eni atas waktunya udah datang nih ke acara kita. Ketemu lagi dengan kita ya nanti ya. Mudah-mudahan insya Allah kalau sananya Bu Eni nanti sudah punya produksi sendiri untuk kertas daur ulang nih, kita diundang lagi nih nanti untuk bicara lagi. Selalu ingat kita semua bisa menjadi seorang inovator. Kita punya jurus 4S, yaitu setiap orang adalah inovator, setiap masalah bisa menjadi peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Kita berjumpa lagi di podcast One Day One Innovation selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.